Jadi sekarang ayo kita mulai. Pembahasan pertama itu berasal dari konsep dasar, dan karena saya pakai laptop jadi saya akan lebih sering nunduk ke bawah. Oke, di sini dari konsep dasarnya itu kita mulai dari definisi dari vektor itu sendiri. Vektor adalah suatu besaran yang mempunyai arah. Nah, contoh dari vektor itu seperti ada gaya dan juga kecepatan. Nah, dan vektor ini secara grafik itu adalah digambarkan dengan segmen garis dan juga ada tanda panah seperti pada gambarnya yang ada di video ini. Jadi itu dia itu misalkan nih, kita vektor A, dia itu ada garis dan tanda panah gitu, tanda panah ke atas. Nah, ini dinamakan vektor. Nah, selanjutnya adalah vektor itu dinyatakan dengan huruf kecil yang dicetak tebal. Jadi kalau dalam tulisan lah seakan-akan itu bisa dinyatakan dengan huruf kecil yang dicetak tebal atau huruf kecil yang diberi garis panah atasnya. Contohnya misalkan tadi vektor V. V itu berarti seperti ini, tanda panah atasnya. Itu sudah menggambarkan kalau itu merupakan vektor V. Selain itu juga dari huruf kecil atasnya dikasih garis lurus gitu. Adanya V, nah garis lurus aja, nggak perlu ada panahnya, atau enggak vektor A garis lurus aja. Nah, ternyata vektor itu tidak tergantung pada letaknya. Jadi mau dia kalau di buku berkotak nih atau ada kotak-kotak itu tuh mau dia di bagian negatif di sisi kuadran negatif atau kuadran positif itu nggak berpengaruh, tapi berpengaruh atau tergantung dengan arahnya. Jadi itu maksudnya adalah di sini misalkan diketahui ada vektor ini ya, ada vektor A arahnya ke sini. Lalu ini vektor B arahnya ke sini. Vektor C arahnya ke sini. Ini vektor A, vektor B, vektor C. Nah, di sini itu artinya kalau dia tergantung dengan arahnya berarti vektor A sama dengan vektor B. Dia tuh karena arahnya sama-sama ke atas, dia tuh jadinya positif gitu, sama-sama positif gitu. Sedangkan vektor A sama dengan negatif vektor C. Kenapa negatif? Karena dia beda arah gitu. Jadi arahnya itu bergantung dari panahnya juga itu loh. Jadi kalau panahnya itu mengarah ke atas berarti dia positif, mengarah ke bawah berarti dia negatif. Tapi tergantung juga dengan nanti di pertanyaannya. Biasanya di pertanyaan di R3 itu diketahui misalkan jarak A ke B merupakan vektor V. Nah, berarti tapi itu nanti yang dan A ke B itu ternyata A-nya di sebelah sini, B-nya di sini gitu. Jadi misalkan ada persegi terus misalkan A, B, C, D gitu. Jadi nggak harus selalu dari gini itu jadi itu A apa tuh vektor A, tapi bisa juga A ke B itu vektor V. Berarti kalau B ke A, B ke A itu berarti sama dengan negatif vektor V gitu. Nah, balik lagi ke tadi panah dan juga tuh. Jadi itu ternyata itu vektor itu terdiri dari ada panah dan juga badan. Jadi tuh ini badannya dan juga ini panahnya. Nah, panah inilah yang menentukan dia arahnya kemana. Tapi itu biasanya disebut itu di sini tuh pangkal, dan di sini tuh disebut ekor. Biasanya pangkal ini tuh menjadi titik utama gitu loh. Jadi titik bukan utama, titik awal pangkal itu. Sedangkan ekor itu adalah titik akhir. Nah, di sini masuk ke komponen vektor di R2. Jadi komponen vektor itu bisa ditulis secara aljabar, itu bisa ditulis dengan V sama dengan vektor V sama dengan V1, V2 ya. V1, V2 ini apa aja sih? Nah, V1, V2 itu sesuai dengan gambar yang ada dalam video ini adalah, kalau dilihat di gambar, V1 itu merupakan X2 min 1 dan V2 itu adalah Y2 min 1 min 1. Oke, dah. Atau juga bisa disebut dengan V1, V2 gitu ya. Jadi komponennya ini nih. Lanjut ke notasi vektor. Nah, jadi ternyata vektor itu punya notasi yang lumayan banyak gitu loh, ada 3. Caranya itu dengan yang pertama, atau juga bisa disebut dengan kayak, biasanya itu kalau untuk membedakan ini tuh kayak tutup kurung kotak gitu. Biasanya misalkan vektor V sama dengan tutup kurung kotak V1, V2. Tapi bisa juga kita tulis dengan kayak tutup kurung biasa V1, V2. Nah,
ada juga, tapi itu bentuknya turun ke bawah, jadi atau kita biasa sebut dengan vektor kolom. Satu lagi, ada lagi yang kedua tuh vektor V sama dengan V1, V2. Biasanya itu seperti kayak titik koordinat itu. Dan yang ketiga itu ada vektor V sama dengan V1I plus V2J. Kenapa I sama J? Karena kayak sama ABC aja gitu loh. Terus ini IJK, jadi ya lanjutannya gitu loh. Nah, kita masuk ke panjang vektor. Kita bisa jelaskan dengan kalau vektor di vektor R2 itu, panjang vektornya itu rumusnya itu adalah, misalkan diketahui vektor A sama dengan 42, ya kan? Berarti panjang vektornya itu dinotasikan dengan ada kayak garis di samping, terus vektor A, garis di sampingnya lagi. Dan itu rumusnya adalah V1 kuadrat tambah V2 kuadrat. Nah, berarti ini dengan tadi yang udah kita ketahui V1 itu apa, V2 itu apa, berarti V1 sama dengan 4, berarti 4 kuadrat tambah 2 kuadrat. Berapa? 8 sama 4, berarti 12, akar 12. Nah, panjang vektor A sama dengan akar dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat, gitu ya. Misalkan nih, berkaitan sama yang kita bahas, misalkan diketahui A sama dengan 5,2, B dan D sama dengan min 1,10. Panjang, berarti panjang AB, vektor AB itu berapa? Caranya itu gampang banget. Dengan panjang vektor AB ini berapa sih? Kita harus tahu dulu AB, vektor AB itu apa? Sesuai dengan tadi yang ada di atas, sesuai dengan tadi dengan konsep komponen vektor. Kalau misalkan X2 min X1 gitu ya, berarti X2-nya itu sama aja kayak B. B itu sama kayak X2. B itu sama seperti yang warna itu, dia warna hitam, seperti X2, dan A itu seperti X1. Jadinya kalau misalkan kita udah tahu ini, berarti kalau kita jawab hasilnya adalah vektor AB itu berapa? Vektor AB itu berarti B-nya itu tadi berapa? min 1. Berarti saya biasanya kayak gini, min 1 dikurang 5 dan 10 dikurang 2. Itu sama dengan, itu jadi min 6, ini jadi 8. Berarti panjang yang ditanyakan adalah panjang ya, panjang vektor AB. Berarti sama dengan tadi rumusnya F1 kuadrat tambah F2 kuadrat. Berarti sama dengan akar min 6 kuadrat ini tambah 8 kuadrat. Berarti ini akar 100. Akar 100 berarti sama dengan 10. Berarti ketemu nih panjangnya sama dengan 10. Gitu aja ya. Nah, di sini jadi ada jenis vektor-vektor khusus. Yang pertama itu ada vektor posisi, yang artinya itu jadi posisi titik awal, atau kayak misalkan ada titik A, posisinya itu ada di 3,4. Berarti vektor A itu sama dengan 3,4 juga gitu. Tapi beda tulisnya aja, beda cara penulisannya. Misalkan nih contohnya ini pakai warna merah aja biar kelihatan. Misalkan titik A itu ada di 3,4, berarti vektor A udah ganti lagi ya, jadi huruf kecil ya kalau vektor penulisannya. Vektor A sama dengan bisa kayak gini, 3,4. Itu sama aja. Nah, vektor 0 itu artinya adalah vektor yang hasil panjangnya itu 0. Hasil panjangnya itu 0. Biasanya itu berada atau merupakan hasil dari aljabar vektor. Dan vektor ini tuh nggak punya arah yang menentu gitu. Nah, biasanya itu ditulis atau dinotasikan dengan 0 yang di huruf tebal, atau 0 terus ada atasnya, ada garis atasnya kayak vektor biasanya. Nah, yang kedua ini adalah, yang ketiga maksud saya itu adalah vektor satuan. Vektor satuan ini artinya hasil dari panjang vektornya itu hasilnya itu 1. Tapi itu arahnya sesuai dengan ya yang dimaksud gitu loh. Misalkan soalnya itu vektor A sama dengan 3,4, berarti arahnya itu nanti bakal 3,4, X-nya 3, Y-nya 4, dan tapi itu nanti ketika kita cari
hasil panjangnya itu 1. Nih, dan ini tuh ada rumusnya. Rumusnya itu adalah vektor U besar A. Kenapa A? Karena kita cari vektor A, vektor satuan dari A. Berarti itu sama dengan vektor A plus panjang vektor A sama dengan 1 plus panjang vektor A. Nah, dan ini A1, A2. Kita masukkan ya, misalkan diketahui vektor A sama dengan 3,4 tadi. 3,4 tadi terus kita masukkan UA sama dengan vektor A bagi akar vektor panjang vektor A sama dengan 1 per akar vektor panjang vektor A itu 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 sama dengan, ini kita pengen geser, jadinya itu 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 itu berarti 9 tambah 3, 4, 16 3 tambah 4, 16 berarti 25 ya, 25 berarti ini jadi 1/5 lah ya kan. 25 akar 25 berarti 1/5. Nah, 1/5 terus kita tulis A1, A2, A1 nya tadi berapa? 3, 4. Atau bisa juga ditulis dengan 3/5, 4/5. Nah, kita masuk ke vektor basis. Vektor basis ini merupakan vektor satuan yang berada di tegak lurus gitu loh. Jadi itu kalau kita gambar nih vektornya itu jadi kayak gini. Ini silakan garis. Ini enggak itu ya, enggak lurus. Ini X, ini deng, terus ini Y. Terus itu tadi garisnya itu lurus, berarti dia vektornya itu lurus, berarti ada di sini. Nah, di sini vektornya. Nah. Jadi misalkan ini 1,0, ini 0,1. Nah, ini tuh berarti I sama dengan 1,0, terus ini J sama dengan I sama dengan 0,1, J sama dengan 1,0. Jadi itu kalau dalam vektor R2 dari satuan vektor basis, berarti itu dia itu I sama J. Jadi itu kayak vektor I sama dengan 1,0 dan vektor J sama dengan 0,1. Ini kebalik ya. Ini tuh I. Nah, ini J. Nah, kalau misalkan di R3 itu berarti I sama dengan vektor I sama dengan 1,00, 0,0. Berarti kalau vektor J sama dengan 0,1,0. Kalau misalkan di K-nya itu berarti 0,0,1. Jadi tuh kayak urutan gitu loh. Yang I itu berarti paling depan, J itu tengah, K itu yang paling terakhir. Gitu.